wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kejujuran, tanggung jawab, dan lingkungan sosial terhadap sikap kewarganegaraan siswa. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu kejujuran. Kejujuran adalah sifat, sikap, atau kebiasaan seseorang yang bisa dipercayai dalam perbuatan, perkataan, juga pekerjaannya, baik bagi dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Jujur berarti menyatakan kebenaran, transparan, dan konsisten melakukan sesuatu apa yang dikatakan. Kejujuran adalah salah satu sifat dalam hidup yang haruslah ditanamkan terhadap anak-anak sejak usia dini. Menanamkan kejujuran pada anak-anak dengan mendidik mereka untuk berbicara, bertindak, dan jujur dapat menjadi pelajaran seumur hidup. Baiklah, untuk selanjutnya terdapat 6 faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap jujur, yaitu faktor pribadi, faktor pengaruh orang lain yang dianggap lebih modern, faktor kebudayaan, faktor media massa, faktor pendidikan dan agama, dan faktor emosional. Kejujuran juga memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, baik secara individu maupun dalam masyarakat. Berikut ini adalah beberapa manfaat kejujuran. Yang pertama, membangun kepercayaan. Yang kedua, meningkatkan rasa hormat. Yang ketiga, mempermudah menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan yang kondusif. Baiklah, jadi di sini saya sudah mencari berita dengan judul 7 contoh cara menerapkan kejujuran di sekolah yang bisa siswa tiru. Sekolah adalah tempat di mana siswa mengembangkan diri serta membangun karakter sesuai dengan lingkungan dan ajaran guru. Ada begitu banyak contoh sikap jujur yang dapat dilakukan di sekolah. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama, mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, tidak menyontek ketika mengerjakan ulangan. Ketiga, melaksanakan piket sesuai jadwal. Keempat, berbicara atau menyampaikan hal yang benar. Kelima, mengembalikan barang yang dipinjam. Keenam, mengaku bersalah jika melakukan kesalahan. Dan yang ketujuh, tidak mengarang cerita untuk disampaikan ke teman-teman. Ketika siswa terbiasa menerapkan kejujuran di sekolah, maka ia akan dengan mudah mendapatkan kepercayaan teman-teman, guru, dan warga sekolah lainnya. Jadi anak-anak semua, diharapkan kalian harus menanamkan sikap jujur sejak dini. Jadi kejujuran itu penting untuk kita. Kemudian materi yang kedua yakni tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan sikap atau perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan terhadap dirinya maupun orang lain dan lingkungan sekitarnya. Tanggung jawab bukan hanya memenuhi suatu sikap ataupun kewajiban pada diri kita sendiri, namun juga memenuhi kewajiban terhadap alam, sosial, budaya, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Adapun contoh-contoh sikap tanggung jawab yaitu selalu melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan aturan dan kesepakatan, bertanggung jawab terhadap semua tindakan yang dilakukan. Tanggung jawab adalah kesadaran dan kemauan individu untuk melakukan tugas dan kewajibannya dengan penuh kesadaran dan konsekuensi. Adapun tanggung jawab di sekolah ialah 1. Melakukan tugas dan kewajiban dengan tepat waktu dan sesuai dengan standar. 2. Menjaga disiplin dan ketertiban di sekolah. 3. Menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekolah. 4. Menghormati peraturan dan norma yang berlaku di sekolah. 5. Menjaga sikap dan perilaku yang positif. Dan yang terakhir, membantu orang lain yang membutuhkan. Baiklah, di berita kedua ini saya mengambil berita dengan tema kekerasan yang dialami siswa jadi tanggung jawab sekolah. Siswa harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Nah, bukan hanya siswa saja yang bertanggung jawab atas kejadian di sekolah, tetapi sekolah juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Jadi untuk anak-anak semua, kalian diharapkan memiliki sikap yang tanggung jawab atas apa yang telah kalian perbuat.
Untuk materi yang ketiga adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah semua orang atau manusia lain yang mempengaruhi kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara luas, lingkungan sosial dapat diartikan sebagai tempat berlangsungnya aktivitas sehari-hari, di mana manusia saling berinteraksi dan bersosialisasi. Lingkungan sosial merupakan aspek penting yang mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap individu atau kelompok dalam suatu definisi masyarakat untuk senantiasa dapat berperilaku maupun bertindak serta memungkinkan perubahan-perubahan dari perilaku setiap individu. Terdapat contoh-contoh lingkungan sosial. Yang pertama, keluarga, yaitu orang tua, saudara, kakek, nenek, dan anggota keluarga lainnya. Dua, teman sebaya, yaitu teman bermain, teman sekolah, dan teman komunitas. Yang ketiga, tetangga, orang-orang yang tinggal di sekitar rumah, masyarakat, orang-orang yang tinggal di suatu wilayah tertentu seperti desa, kelurahan, atau kota. Yang keempat, organisasi, yaitu kelompok-kelompok yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu seperti klub, organisasi sosial, atau organisasi keagamaan. Dan yang terakhir ada lembaga atau institusi yang didirikan untuk menjalankan fungsi tertentu seperti sekolah, rumah sakit, atau kantor pemerintah. Dalam hal ini, keluarga merupakan lingkungan sosial yang utama dan pertama dari seorang individu peserta didik yang dijumpai sejak lahir. Kebanyakan peserta didik sekarang banyak terpengaruh dari lingkungan sosial, dari tetangga, teman-teman dekat, bahkan keluarganya. Dapat mempengaruhi hal-hal negatif maupun positif. Lingkungan sosial yang baik dapat membantu individu untuk berkembang menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Sebaliknya, lingkungan sosial yang tidak baik dapat berpengaruh negatif pada perkembangan individu. Baik, untuk berita yang ketiga di sini saya mengambil berita masalah sosial di lingkungan sekolah. Jadi di lingkungan sekolah terdapat beberapa masalah sosial seperti yang pertama, tidak mau bekerja sama atau gotong royong. Kedua, membuang sampah sembarangan dan bom bolos. Nah, masalah-masalah sosial inilah yang membuat lingkungan sekolah menjadi tidak kondusif dan tidak baik. Jadi diharapkan kepada siswa-siswa di sekolah untuk menjaga lingkungan sekolah. Untuk materi yang terakhir yaitu sikap kewarganegaraan. Sikap kewarganegaraan adalah perilaku dan tindakan yang mencerminkan kesadaran, tanggung jawab, partisipasi, dan loyalitas sebagai warga negara. Sikap kewarganegaraan yang baik berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Indonesia sebagaimana diatur dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mencerminkan rasa cinta tanah air, patriotisme, dan nasionalisme. Sikap kewarganegaraan ini penting untuk dimiliki oleh setiap individu agar terciptanya masyarakat yang bersatu, rukun, dan sejahtera. Sikap kewarganegaraan yang baik dapat diwujudkan dalam berbagai tindakan seperti mengikuti upacara bendera, menghormati bendera negara, menyanyikan lagu kebangsaan, belajar dengan tekun, membantu orang tua di rumah, menjaga kebersihan lingkungan, menghormati hak asasi manusia, menghargai perbedaan, dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut ini beberapa contoh sikap kewarganegaraan yang dapat ditunjukkan oleh anak-anak. 1. Membantu orang tua membersihkan rumah. 2. Merapikan mainan setelah bermain. 3. Menghormati orang tua dan guru. 4. Membantu teman yang kesulitan. 5. Berbagi makanan dengan teman. 6. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. 7. Mengikuti upacara bendera dengan khidmat. Menumbuhkan sikap kewarganegaraan yang baik pada anak-anak merupakan investasi penting untuk masa depan bangsa. Hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.